Wahai anak muda, apa yang kamu omong ini, apa yang kamu omong ini yang banyak, baru sedikit di sisiku, tapi yang kau tidak tahu adalah banyak. Faham kan maksudnya? Bermakna apa yang dia omong tentang Zainal Abidin, bagi Zainal Abidin baru sedikit. Apa yang kau tidak tahu tentang diri aku Zainal Abidin adalah banyak. Langsung berlalu pergi. Anak ini terperanjat. Kok sudah dimarah, dimaki, dihamun masih tenang? Ini aku yakin ini mesti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rendah hati. Rendah hati. Sama juga cerita ini Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pernah satu ketika Zainal Abidin berkata dengan maulanya, Maula itu pembantu rumah tangga. Kalau orang Arab dulu pembantunya lelaki bukan perempuan. Zaman sekarang ini perempuan. Zaman ke depan bencong. Beda. Ambilkan aku minuman. Baik Zainal Abidin. Ketika si pembantu ini mau pergi ke dapur, mau buat kopi, air minuman, dia bawa air panas, tersandung. Dia tersandung jatuh. Kena kaki Zainal Abidin, teriak, aduh panas. Kemudian dia senyum. Pembantunya minta maaf, tolong maafkan aku, jangan pecat aku. Engkau tak bersalah, yang salah batu itu yang buat engkau tersandung. Subhanallah. Kita isteri kita masak masin aja banyak garam, marah isteri kita. Jadi rendah hati ini apa? Rendah hati senantiasa meletakkan diri kita di bawah walaupun kita di atas. Pak, Bu, ada kala kita bisa berdiri di atas, Pak. Ada kala Bapak boleh riak dengan ilmu Bapak. Dalam keadaan apa? Keadaan orang yang melanggar perintah Allah, tidak mau dengar nasihat, menentang kebaikan, kita wajib berdiri. Kita wajib berdiri. Maka sebab itu orang yang rendah hati itu mempunyai sifat-sifat seperti sifat para Nabi dan para Rasul. Jadi Pak, Bu, apa yang saya sampaikan daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini, sejauh mana rendah hati kita di dalam kehidupan kita. Jangan omonglah tentang ibadah. Ada orang solat pun riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang solat riak dalam solat. Allahu Akbar. Dia tahu dia dalam masjid, belakang tu banyak teman-temannya. Dia tahu iblis bisik sedikit aja. Yang bagus, yang bagus. Allahu Akbar. Cantik. Tapi kalau semayang sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Tapi oleh kerana dia tahu di belakang itu sedang duduk teman-temannya dalam masjid, iblis bisik, yang bagus, angkat takbirnya bagus, turunnya sujud bagus, duduknya bagus, dengan tumaknina, dengan tegaknya, dia riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Taala telah menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berhajat, barang siapa yang ingin bertemu kepada Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka kerjakanlah, tunaikanlah, laksanakanlah amal-amal soleh. Ketika melakukan amal soleh, Allah memberitahu, wala yusyrik, jangan menduakan Allah biibadati, di dalam ibadahmu dengan sesuatu sekalipun, ahada. Allah dah pesan. Jadi kalau panjenengan mau jumpa Allah, saya juga mau jumpa Allah dengan keadaan baik, jangan kita menduakan Allah di dalam ibadah. Sebab tu ibadah itu hanya untuk Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau pergi ke masjid semua orang solat, bagus, tenang, cuma Allah saja yang tahu
ibadah siapa yang Allah akan beri pengabulan atau beri pahala. Bahkan ada orang yang solat juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari-mari kita bersihkan jiwa kita, iman kita. Maka sebab itu akidah kita, iman kita, kepercayaan kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Pak? Mungkin ada yang boleh jawab? Bu, apa maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Banyak orang omong aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya orang itu adalah seorang hamba itu suka melakukan sunnah, dia menjadi ahli sunnah, bukan pintar menjadi ahli sunnah, yaitu dia melaksanakan semua sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila dia melakukan itu sunnah, dia tidak melakukan dewe-dewe sendiri, dia melakukan berserta dengan jamaah. Artinya bimbang kalau dia melakukan sunnah itu sendiri, dia bisa menyimpang. Ibu lihat Bu, pergi ke kuburan makam sunnah, ziarah kubur sunnah. Tetapi berapa ramai orang yang pergi ke kuburan setiap Jumaat Legi ke Kliwon? Saya omong aja tak ngerti tau. Jumaat Legi ya. Jumaat Legi. Tapi Bapak jangan tanya, saya tak ngerti apa tu Legi. Setiap Jumaat Legi mereka pergi ke kuburan, kubur ayah, bapa, keluarga, datuk, nenek, kakek, moyang. Tetapi mereka pergi, mereka diancam oleh api neraka Jahannam. Sunnah tapi dimarah oleh Allah. Kenapa? Ketika masuk dalam kuburan enggak mau beri salam negara orang lain. Paling kurang assalamualaikum ya ahli dayar, assalamualaikum ya ahlul kubur. Cukup. Jalan jangan pijak makam orang lain, pijak makam orang lain, duduk atas makam orang lain, duduk bersila, haram hukumnya. Nabi berkata, kalau ambil neraka Jahannam letak di bawah punggung kita, lebih baik daripada duduk di atas makam orang. Bayangkan. Maka sebab itu disuruh wal jamaah, supaya kita melakukan sunnah. Ada teguran kemasukan dari teman-teman kita yang pintar, memberi ilmu yang baik-baik untuk kita laksanakan setiap hari. Kalau sendiri-sendiri pasti ada kecacatan. Ya, itu yang pertama. Jadi kita rendahkan diri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Yang kedua, Ali berkata tamak terhadap urusan-urusan dunia. Jika manusia dapat melakukan, pasti mereka jadi orang saleh. Maksudnya apa? Tamak terhadap urusan dunia. Tamak. Kerana panjenengan dan saya tidak boleh dapat akhirat kalau tidak mencari dunia. Kalau ada orang panjenengan kenal dia enggak mau dunia, hanya untuk akhirat, orang itu salah. Karena Allah juga ada menyebutkan dalam Quran, jangan lupakan diri kamu, bagian kamu di dunia ini. Penting. Kita jangan sering-sering ada orang omong, Ustaz kadang zaman Nabi tak seperti itu. Jangan dibandingkan zaman Nabi dengan kita. Zaman Nabi itu berbeza dengan kita, tak sama. Zaman Nabi tak ada qada solat, enggak ada. Sahabat semua solat bersama dengan Rasulullah, tak ada qada. Kita saja yang ada qada di sini. Karena apa? Ada orang fikir senang aja. Bila tak solat, tak perlu taubat nasuha. Banyak orang berfikir siapa yang wajar taubat nasuha? Orang melakukan dosa, orang minum miras, orang pernah rampok, orang pernah berzina, pernah bunuh orang, makan rasuah, macam-macam dosa, makan narkoba. Dia sudah jadi baik, dia taubat nasuha. Itu kurang tepat, Pak. Orang yang meninggalkan solat wajib taubat nasuha. Cuba jangan tanya, berapa ramai orang tinggalkan solat, berapa ramai orang yang taubat nasuha? Kerana orang yang meninggalkan solat, sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal semua mengatakan adalah orang fasik. Orang fasik artinya apa? Berdosa besar. Berdosa besar. Sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, orang yang meninggalkan solat fardu sama seperti dosanya membunuh orang. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan. Tapi kita ni beda zaman sekarang. Tak solat subuh nanti kada aja. Tapi dia tidak taubat. Dia tidak taubat. Dia mau taubat dengan dosa-dosa yang lain, tapi dosa kepada Allah yang paling besar, dosa meninggalkan solat fardu, itu yang dia biarkan diri dia
terapung-apung di atas langit sana. Maka marilah kita rebut datang ke masjid ini dunia. Masjid ini dunia, tetapi intinya akhirat. Berlomba-lomba menunaikan kebaikan. Zaman Nabi berkata kepada para sahabat dalam hadis, kalaulah kamu semua tahu betapa besarnya saf pertama, kamu akan datang dari jauh walaupun kamu merangkak, walau tak punya kaki merangkak. Subuh jam berapa? Subuh 3:30, contoh aja jam 4, mungkin jam 2 dia sudah keluar rumah merangkak-rangkak, tak punya kaki, mau cari saf pertama. Panjenengan semua orang berilmu. Saf pertama Nabi omong, siapa dapat saf pertama dapat doa dari siapa? Dari Allah dan malaikat. Tawaran istimewa, masuk Jumatan pergi ke belakang. Datang Jumatan jam 11 masih kosong masjid, belum ramai orang, dia enggak mau pergi yang pertama, dia duduk di pojokan sana. Katanya kalau ada gempa bumi bisa kabur. Bermakna dia lebih pentingkan dinding untuk menyandar daripada tawaran Allah. Allah berselawat ke atas orang yang ada di saf pertama, Allah dan para malaikat. Dia datang jam 11, dia duduk, selawat Allah dan malaikat berterusan sehingga khatib naik atas mimbar. Bayangkan berapa banyak pahala saf pertama aja. Sama ada jenengan duduk berzikir, duduk diam-diam, baca Quran, tidur itikaf, panjenengan dapat pahala sebesar doa Allah dan para malaikat. Tapi malangnya orang laki-laki, dia mengaku dia NU tu Ahlussunnah, tapi dia tak merebut sunnah. Nampak tak? Keliru. Nabi berkata, kalau saf pertama itu ramai yang rebut, undi. Sampai Nabi mengatakan, kalau bisa undi. Satu saf itu boleh letak 50 laki-laki ustaz, yang hadir 100. Undi 50 orang dapat tempat saf pertama. Sehingga Nabi omong seperti itu. Itu pun kita laki-laki masih lagi ambil ringan tentang keadaan saf ini. Kalau kita kadang-kadang minta maaf Pak, Bu, ibu-ibu pun juga ambil berat Bu. Setiap ibu solat Jumaat nanti imam ada omong kan, sausufakum. Maksudnya apa? Luruskan saf-saf kalian, lurus. Wattadilu, tegakkan. Nanti imam bahasa Jawa ke bahasa Melayu, ayo rapat-rapat. Semua tak dengar cakap imam. Belum solat sudah mengingkari imam. Imam cakap rapatkan saf, masih jarak-jarak. Angkat tabirnya macam jagoan. Allah, begini tangannya. Astagfirullahalazim. Saya terangkan bapak-bapak jangan marah Pak. Kita ni mengaji untuk merubah apa yang kurang. Bapak jangan fikirkan duduk iftirash, duduk tawaruk, maksud saya akhir. Duduk tawaruk yang duduk punggung kita di bawah, kaki kiri masuk bawah kaki kanan. Kalau panjenengan solat laki-laki rapat-rapat, ibu rapat-rapat, tahiyat akhir tak bisa tawaruk, enggak apa-apa. Bisa duduk seperti duduk Rabbil Fili Warhamni, enggak apa-apa. Kerana ingat ini, ingat baik-baik, membaca tahiyat akhir dalam keadaan duduk adalah rukun, tapi duduknya adalah sunnah. Faham tak? Jadi sampai boleh pilih. Ustaz terlalu rapat, kalau mau duduk tawaruk tak bisa, duduk iftirash saja. Itiraf yang mana? Itiraf artinya punggung duduk di telapak kaki kiri, ini berdirikan. Kalau kaki ini sakit, dibaringkan. Ketika dibaringkan dipanggil duduk istiraha. Kalau berdirikan dipanggil duduk iftirash. Kalau duduk tahiyat akhir, masuk bawah kaki kanan, kiri masuk kanan, itu namanya tawaruk. Tapi kalau sudah rapat ustaz tak bisa, enggak apa-apa, duduk iftirash. Jadi oleh kerana mau bikin tawaruk, dia renggang-renggangkan. Nabi beritahu dalam hadis, rapatkan saf, jangan biarkan iblis, jangan biarkan syaitan menyerupai anak kambing hitam, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk bermain-main, masuk keluar, iblis. Bila sampai yang sudah renggang-renggang,
Sampian tidak nampak itu anak kambing hitam yang iblis, tapi dengan cara tak langsung psikologinya sampian akan, kepala sampian, otak sampian akan keluar dari solat. Itu namanya tidak khusyuk. Dan orang yang tidak khusyuk, pahala solatnya rosak. Saya tak omong solat, pahala solatnya rosak. Kerana seorang ulama bernama Sufyan Al-Thawri berkata, fa iza lam yakhsha fasadat solatuhu. Barang siapa tidak khusyuk, rosak solatnya. Maksudnya apa? Pahalanya. Faham? Jadi rapat dia bahu kena bahu, sudah 10 pahala. Tak bisalah ustaz, ketiaknya, ya Allah ustaz, saya dekat-dekat ketiaknya. Ibu-ibu pakai mukena cuci bu, ibu angkat takbir, Allah, semua keluar udaranya. Selepas imam assalamualaikum, Pak Imam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, banyak yang meninggal. Maka sebab itu datang ke masjid harus wangi-wangi. Ibu nak pakai minyak wangi sikit-sikit boleh bu. Walaupun ada ustazah omong, tidak boleh perempuan pakai minyak wangi. Tidak boleh. Boleh pakai, tapi jangan sampai dia pakai minyak wangi sampai laki-laki jalan tabrak dinding. Masuk kali. Itu yang tak boleh. Tapi kalau ibu pakai minyak wangi sedikit, ibu colek-colek sikit badan supaya aromanya untuk menyegarkan, itu diperbolehkan. Jangan sampai fitnah. Bukan hanya orang perempuan pakai minyak wangi yang banyak bisa fitnah, laki-laki pun sama. Kalau sampai pakai minyak wangi yang terlalu mahal, wangi sampai jalan sampai ibu-ibu, ya Allah siapa ni? Ya Allah, ya Allah, haram juga. Haram juga. Tak bisa. Hukum Islam itu untuk semua. Orang perempuan tidak boleh pakai baju ketat-ketat, betul? Tidak boleh nampak bekas kaki, betul bu? Orang laki-laki pun tak boleh pakai celana ketat-ketat sehingga yang di tengahnya bromonya kelihatan. Tak haram, tak boleh. Jadi kita jangan ingat orang perempuan aja dilarang, orang Islam, orang laki-laki juga diharamkan, ya, seperti itu. Jadi apabila kita cari dunia, jangan lupa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 77. Allah menyatakan, Bada'uzubillahi minasyaitonir rajim, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakan Muhammad, katakan kepada mereka, kesenangan di dunia hanya sedikit. Kesenangan di dunia hanya sedikit. Berapa banyak harta kita dipandang Allah? Sedikit. Wal akhiratu, dan akhirat itu khairul liman ittaqa. Akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apabila kita bertakwa, beramal soleh, Allah berkata wala tuzlamuna fatila. Kamu tidak akan dianiaya oleh Allah. Sebagaimana kamu beribadah, itu yang Allah beri pahalanya. Allah tidak pernah mungkir janji. Setiap ibadah mendapat pahala. Sayyidina Ali pernah omong, cuba Pak Ustaz, kalau boleh imam-imam di sini minta persetujuan juga dengan makmum kalau sudah kenal. Mungkin kalau hari Sabtu malam Minggu atau hari Minggu pagi, subuhnya baca panjang sikit. Paling tidak pun orang baca wadduha, alam nashrah. Enggak apa-apa. Beli Quran yang besar, taruh di depan. Ustaz-ustaz Singapura semua belajar di luar negara. Walaupun mereka hafaz Quran, tapi subuh setiap hari Minggu semua letak Quran di depan. Baca satu ain, satu hizib dengan suara mereka yang merdu, subhanallah. Kerana apa? Sayyidina Ali berkata, Pak, Sayyidina Ali berkata, Bu, barang siapa yang membaca, barang siapa yang mendengar bacaan Quran dalam solat, satu huruf 100 kebajikan Allah beri. Alif Lam Mim 300. Sampian jemaah dengar imam sebut Alif Lam Mim 300, telinga dengar. Imam dia baca zalikal kitabu la raiba fi. Cuba hitung dah berapa tu? Mungkin
Imam baca 10 ayat. Janganlah terus 286 ayat Baqarah. Imam baca semua Ustaz 286. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada orang, semua dah pulang. 10 ayat, 15 ayat. Dengar aja 100 kebajikan, kata Sayyidina Ali. Wadduha Ustaz, dapat juga. Tapi jangan lupa, dalam Quran bukan juzuk amma saja yang kita baca. Sekali-sekali tukarkan selera sikit biar orang-orang letak Quran, enggak apa-apa. Jangan malu. Buka surah Ibrahim, buka surah Al-Isra, buka surah At-Taubah, baca 5 ayat 10 ayat, enak. Selain daripada wadduha, alam nasya, wattini wazaitun, inna anzalna, berubah. Biar ada keseragaman. Ya? Okey. Yang ketiga, jika manusia dapat melakukannya, pasti mereka kategorikan orang soleh, bakhil walau ia mampu. Kenapa orang yang bakhil itu jadi orang soleh? Maksud di sini bakhil kepada perkara-perkara dosa, bakhil kepada perkara-perkara yang dibenci Allah. Kita jadi orang dermawan kepada jalan Allah. Jadi orang yang bakhil bisa jadi orang soleh. Bakhil untuk apa? Bakhil yang tidak bersekongkol. Ada 2 orang bapa datang rumah saya kemarin malam, minta sikit santunan untuk sambutan Republik Indonesia ke-78. Mau bikin karnaval. Dia beritahu apa dia punya program. Saya omong dengan jelas, kalau sampai datang sini mau minta bantuan dari saya dengan isteri saya untuk karnaval, untuk sponsor hadiah, saya beri. Tapi kalau untuk joget-jogetan, pulang, saya enggak mau kasih. Saya tegas. Bukan kerana saya harus hormat dia, saya manut apa dia omong. Bu, tanggal 17 menjelang bu. Betul bu? Tanggal 17 menjelang. Saya pun sudah sebahagian daripada orang Indonesia di sini. Alhamdulillah. Jiwa saya sekarang 3/4 sudah dekat dengan orang Indonesia. Ya, baik. Nanti ada karnaval. Kalau ibu mengaji dengan saya sampaikan karena saya sayang. Ibu mau taat kepada pemerintah, ibu mau taat kepada Pak RT, Pak RW, kepala dusun, kepala desa, tapi jangan langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan larang orang-orang yang bawa kebaikan. Nanti ada ibu-ibu, bapak-bapak jalan dengan drum band, ibunya di belakang sambil joget-joget, Pak. Bapak izinkan, saya izinkan, kita laki-laki dayus. Orang dayus tak masuk syurga Allah Ta'ala kalau sehebat mana pun ibadah kita. Tentang isteri kita, kita nikah dengan nama Allah, kita ambil dia dari ibu bapanya, kok kita biarkan dia jadi seperti pelacur yang berjoget di tengah jalan? Di mana perasaan malunya? Betul kata Rasulullah, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah omong dalam sepotong hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Fa iza lam tantahi fasna bihi syi'ta. Apabila sudah tidak ada perasaan malu, monggo buat apa yang kamu suka. Betul kan? Dah tak ada perasaan malu, buat semua. Ibu kalau mau joget, silakan bu. Joget di rumah, diri atas meja untuk suami. Tutup jendela, tutup pintu. Joget, rambutnya rebang-rebangkan macam langsuir. Oh. Ini joget untuk laki-laki. Ibu joget tertonggeng-tonggeng, bontot ibu, belakang ada laki-laki melihat. Ibu tak semalu ke bu? Di mana maruah ibu? Ibu mempertikaikan tentang maruah, ibu pakai jilbab panjang, tapi RI ibu langgar perintah Allah. Itu bukan rakyat yang baik, itu bukan warga yang baik. Mentaati pemerintah tidak menjatuhkan hukum Islam. Pemerintah tak suruh, tapi ibu yang masuk. Jangan salahkan pemerintah. Ibu sendiri yang mau manut itu perjalanan. Itu jalan sehat. Maka para suami, kita seperti keluarga. Saya juga punya istri, saya juga punya anak. Saya ngomong gitu. Saya tak izinkan. Ya nggak lupa, kita mati ini ditanya tau. Bukan masuk kubur tidur aja tau, enggak. Kita akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu semua ini suami adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpin. Hati-hati. Dosa kita saja belum tentu dibalas
dapat dia apa? Kata orang ditebus. Lagi dosa anak isteri kita. Nauzubillah min zalik. Tolong Bu, suami tegaslah. Sayang isteri itu harus tegas. Tak salah tegas. Panjenengan tahu betapa sayangnya Rasulullah dengan Fatimah, sehingga Nabi pernah berkata, barang siapa sakiti Fatimah, barang siapa menyakiti hati Fatimah, sama seperti menyakiti hati aku, kata Rasulullah. Sayang sangat kepada Fatimah. Tapi Nabi tak peduli. Nabi omong, kalau Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang potong tangan Fatimah. Bayangkan, Nabi tak pikir sama ada tersinggung atau enggak. Nabi berkata yang benar. Jadi kalau ada suami panjenengan, isteri panjenengan nak ikut jalan-jalan, jangan izinkan, duduk rumah aja. Abang mau joget, ayo tutup jendela, tutup pintu, joget depan aku. Naik katil, atas kasur, ni atas meja, panjat tiang, bagus. Nyanyi lagu Hindustan, Bollywood kan, Meshayam tunahi, macam gitu dah. Nyanyi 4 jam tak habis. Aduh, tolonglah Bu. Tahun kemarin di Bantaran saya jadi marah Bu. Dalam pengajian saya yang ada datang ibu, datang 400 orang, saya omong. Kerana apa? Saya bukan orang pintar, tapi saya tahu perkara itu dosa. Saya enggak mau nanti masuk kubur, Allah tanya kepada saya, kau tahu itu dosa, kenapa kau tak beritahu? Masalahnya Pak, kita beritahu, sama ada mereka mau manut atau tak mau manut, itu bukan hak kita. Yang penting kita wajib beritahu. Kalau dia mau degil, dia masih lagi mau buat dosa, monggo dia tanggung. Di akhirat enggak ada orang, dia tak boleh omong di depan Allah. Tapi ya Allah, di Assalam ada ustaz, dia nampak kita buat dosa, ustaz tu diam, tak bilang kita, tak beritahu kita ini dosa. Dia tarik ustaz itu masuk neraka dengan dia. Tapi kalau ustaz tu sudah omong, Allah cakap, ustaz itu sudah beritahu kamu ini perkara haram, tapi kamu masih mau ikut, ustaz ini tidak bersalah. Contohnya, ini Islam. Kita sudah beritahu, kita lepas. Hati-hati Pak, kalau kita sayang isteri kita Pak. Bapak lihat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu. Ibnu Katsir berkata ini hadis untuk ketua keluarga. Ini ayat untuk ketua keluarga. Jaga diri kamu wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara, yang mana dalam neraka bahan bakarnya adalah batu dan berhala. Manusia-manusia dan batu berhala. Orang-orang Islam yang berdosa, orang-orang Islam yang mati banyak dosa, dimasukkan dalam neraka jahanam, diletak di bawah dasar neraka jahanam, dibaringkan dengan batu-batu berhala, dibakar supaya api menjadi besar. Api itu membakar orang-orang kafir di neraka jahanam di atas. Jadi manusia yang berdosa menjadi kayu api untuk membakar orang-orang kafir. Kita semua beribadah untuk apa sebenarnya? Kalau beribadah masih lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama. Kalau pengajian itu nak ketawa-ketawa, nak guyu-guyu, memang itu bukan cara saya. Bukan cara saya. Kita ni pengaji nak beritahu pada diri saya, di panjenengan kita banyak kesilapan. Kalau panjenengan tidak lakukan, alhamdulillah, sip. Tapi panjenengan ada tugas untuk menyampaikan. Kita mengaku sayang Nabi, cinta Nabi. Saya sering omong seperti ini. Baru malam kemarin saya omong juga pengajian saya di Polovision, Ustaz. Itu NU, ranting NU Polovision. Semua orang-orang besar NU datang ke malam tadi, malam semalam. Saya mengatakan yang benar, tak ada artinya kita berselawat, tapi pada waktu yang sama kita derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi datang dari Allah. Nabi tidak buat undang-undang sendiri, enggak. Semuanya dari Allah. Sedangkan Nabi nikah 11, Nabi nikah 11 pun atas perintah Allah. Karena nak memberitahu kepada kita ada sunnah yang kita tidak boleh contohi. Ada sunnah yang kita tidak boleh contohi. Apanya? Nikah lebih dari 4. Nabi bisa 5, 6, 7, 8 sampai 11. 2 isteri,
Dua isteri Nabi meninggal ketika Nabi hidup. Pertama adalah Zainab binti Khuzaimah, dan yang kedua, yang pertama tadi Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Mereka dua meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi meninggalkan 9 isteri. Dan Nabi berkata, isteri yang paling aku sayang adalah Khadijah, tapi isteri yang paling aku cinta Aisyah. Apakah Nabi tak cinta kepada isteri lain? Maimunah, Sofia, Habibah, Juwairiyah. Apakah Nabi tidak sayang? Sayang, mereka bersama dengan Nabi. Tetapi Aisyah akan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Jadi kalau ibu-ibu mau masuk syurga jumpa Aisyah, ibu kena buat amal ibadat seperti Aisyah lakukan. Apa yang Aisyah lakukan? Aisyah tidak pernah bergaul dengan orang laki-laki bukan mahram. Aisyah tidak pernah omong dengan laki-laki walaupun suami pergi kerja dengan sapu rumah. Bapa jalan, Assalamualaikum, nyari tak ke pasar? Taklah pak, saya tak siap badan. Dia sakit, perempuan ni sakit, mengadu dengan laki-laki bukan mahram. Haram bu. Bila sakit demam duduk. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau beri aku demam sakit, badanku panas ya Allah. Aku banyak dosa pada Engkau ya Allah. Aku tak ingat dosa aku, tapi Engkau maha mengetahui dosaku ya Allah. Jadikanlah sakit aku ini penebus dosaku ya Allah. Aku bertaubat kepada Engkau. Allah dengar. Allah dengar. Kemudian kalau bisa angkat wuduk, baru solat. Solat sunat. Solat sunat. Lepas solat, Imam Nawawi berkata, omong apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seberapa yang kamu mampu. Itu ayat memberitahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha suci Allah. Inni kuntum, sesungguhnya aku di dalam golongan orang yang zalim, banyak buat dosa. Maka sebab itu Allah beri ujian. Sakit. Ini sakit, marah. Isteri kasih kopi tak enak. Kau tahu tak aku sakit? Kau tahu tak aku sakit? Kau kopi tak manis? Dia marah sakit. Sakit itu datang dari mana? Dari Allah. Bermana marah sakit? Marah Allah. Tak reda maksudnya. Tak puas hati dengan Tuhan yang beri dia sakit. Papa sudah tahu kan? Nabi Ayub alaihissalam sakit sampai keluar ulat. Ulat makan rambutnya, makan otaknya, sampai anaknya semua dimatikan Allah. Kemudian dihalau keluar dari kampung halamannya. Kemudian isteri-isteri yang lain semua minta cerai, tinggal satu isteri. Hari-hari mulutnya Allah, Allah. Sehingga Ibnu Hisham di dalam kitab sejarahnya mengatakan setelah kulit Nabi Ayub sudah habis dimakan ulat, di atas kepala Nabi Ayub ada satu ulat yang besar. Ulat yang besar di atas kepala Nabi Ayub. Kemudian ulat itu tidak sengaja jatuh ke tanah. Nabi Ayub mengangkat itu ulat yang besar. Dia omong, rezeki engkau adalah di atas kepalaku. Dia letak kembali itu ulat. Ulat yang besar makan ulat kecil. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, engkau boleh ambil hartaku, kau boleh ambil tubuh badanku, kulitku, isiku, ambil ya Allah, aku reda. Kau boleh ambil anak-anakku, mereka mempulaukan aku, mereka halau aku dari kampung, aku reda ya Allah. Tapi tolong jangan ambil lisan dan hatiku, supaya lisan bisa bertasbih, hati bisa mengingat engkau. Sampai gitu sekali Nabi Ayub. Boleh kita buat? Tak susah mana pun. Sakit 3 hari, Ayub 18 tahun bu. 18 tahun Ayub sakit. Kerana iblis berkata dengan Allah, ya Allah, izinkan aku menggoda nabimu Nabi Ayub. Allah cakap tidak boleh. Engkau tidak boleh menggoda seorang rasul yang benar-benar ikhlas. Berilah aku peluang. Allah cakap monggo. Ketika Nabi Ayub sujud, iblis dari bawah datang tiup di hidung Nabi Ayub. Mula-mula demam. Sudah demam, kulitnya panas. Sudah panas, merkah, keluar nanah, keluar busuk, jadi ulat. Jadi ulat. Kalau pakai logika otak, tak masuk otak. Tapi inilah cerita untuk membawa kebaikan bagi kita. Kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 111. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun ya ulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka para rasul mempunyai ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal seperti kita. Jadi cerita Nabi Ayub itu apa? Redanya, sabarnya, tawaduknya.
Bayangkan, walaupun sakit tak marah Allah, walaupun sakit tidak mengeluh Allah, Allah, Allah. Sehingga sejarah mengatakan kulit isinya habis tinggal tulang. Tak boleh masuk otak kita fikir ke gimana ya, gimana ya. Tapi kita kalau sakit sikit aja kita sudah habis. Allahu'alam, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita ya. Baik, sebelum kita habiskan lagi sikit, kita rehat sebentar, kita ambil keberkatan, kita berselawat. Bu, bapa, saya nak beritahu, selawatan yang saya ilhamkan ini alhamdulillah sudah banyak saya sebarkan, ribuan. Kalau digondang lagi itu ada banyak pondok yang baca selawat saya. Kenapa selawat saya ni tidak ada yang special, tetapi dia ada bahasa Melayu yang kita faham. Ada kalanya di dalam majlis Ustaz, ada bapa-bapa tua baca selawat saya menangis. Mari saya minta ibu-ibu kita baca, kita hadam itu sebutan. Cuba bayangkan yang ibu benar-benar mengharapkan Rasulullah datang dalam ibu-ibu dan hidup kita bapa. Kita rasakan, mudah-mudahan apa yang kita baca ini semua mudah-mudahan terkabul di akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, kau Rasul mulia, membawa bercahaya, bawalah kami semua bersamamu ke alam syurga. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, namamu berkat, hadirmu membawa rahmat, bila kau memberi syafaat, janganlah kami tak dapat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, kami rindu padamu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Fali Rabbi kullu hamdin jalla ay ya surahul ad izhabana bi wujudi al-Mustafa
Hadi Muhammad. Ya Nabi, dengarlah kami takut azab ilahi. Ya Nabi, bantulah kami dari neraka yang amat ngeri. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, syafaatilah kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, pandanglah kami, umat yang sering lupa diri. Ya Nabi, kami berjanji namamu tetap di hati. Sekali lagi, ya Nabi, pandanglah kami, umat yang sering lupa diri. Ya Nabi, kami berjanji namamu tetap di hati. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang keempat, mengharapkan pujian terhadap apa dilakukan. Sebenarnya kita ni dibenarkan menerima puji. Islam memberitahu pujilah orang yang layak dipuji. Zaman sekarang kita puji orang kerana jaga hati orang. Kita puji seseorang kerana jaga hatinya, walaupun dia tidak sebaik kita puji dia. Itu salah, Islam tak benarkan. Kita puji anak kita yang nombor 2 pintar, dapat nombor 4 dalam kelas, puji dia, tapi puji dengan tidak menjatuhkan maruah anak yang pertama atau anak yang ketiga atau anak yang keempat. Bapak, saya cuma berkongsi je Pak. Paling kurang Pak, sebagai suami, tidak kira usia kita, kita hendaklah memuji isteri kita 1 hari 3 kali Pak. Paling kurang minimal. Pujilah, tapi puji baik-baik. Jangan puji dia yang bukan-bukan. Sayang, kenapa gendut? Tak boleh lah, marah dia. Puji. Kopi memang rasanya hitam, warnanya hitam. Kopi rasa kopi. Saya pernah omong, saya omong kerana saya lakukan. Bukan saya sok pintar, tidak, saya mengaji. Panjenengan juga orang berilmu. Isi saya beli kopi, saya cakap kopi sedap banget. Lari kemarin, pada sama kapal api. Bukan pesawat, kapal. Isi saya omong, ada hadir. Bang, kopi, bang kapal api. Tapi rasanya bukan kopi yang sedap, tangan sampian yang sedap. Tapi kita bergurau sama isteri, hari-hari bergurau. Bergurau, kadang-kadang saya panggil dia, kamu jadi isi gendang. Kita usah omong,
Tapi dia tahu cara guna kita. Bukan kita kurang ajar satu dengan lain. Rumah tangga itu ada kalanya suami saya menjadi badut dalam rumah tangga. Saya jujur dengan panjenengan. Saya jadi badut dalam rumah tangga. Buat isteri ketawa, buat anak ketawa. Karena apa? Senyuman isteri dan anak dalam rumah tangga, kata Imam Ghazali, mendatangkan rizki. Karena anak dan suami, anak dan isteri reda dengan bapa yang bukan hanya menjadi sutradara ya, direktor. Bapak pernah lihat orang buat filem, sutradaranya duduk di kerusi kan? Bukan. Jangan jadi suami seperti itu, Pak. Kita wajib jadi suami juga. Ada kala biar isteri jadi sutradara, kita jadi pelakon. Baru rumah tangga kita aman. Tapi kalau kita fikir kita suami, isteri harus manut, tak. Dalam Islam tidak, Bu. Jangan takut, Bu. Malam ini saya bela ibu sebentar aja. Bela karena Islam. Tidak ada dalam dalil Islam yang isteri wajib taat kepada suami seterusnya. Enggak. Ada perkara-perkara saja isteri wajib taat pada suami sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Seorang suami menghalang isteri pergi rumah ibu dan ayahnya, istrinya pergi, tidak berdosa. Walaupun cakap, Ustaz aku mengatakan kau deraka. Tidak, sebab itu ibu dan ayah kandungnya. Kalau tanpa ibu dan ayah, isteri kamu tidak lahir, kamu tak nikah sama dia. Saya omong tentang hukum ya, belum lagi tentang ihsan. Setiap hukum ada timbang taranya. Kau tak boleh pergi rumah ibu dan ayah kau, aku tak izinkan. Ibu dah sakit, dia pergi, tak berdosa. Aku mau pergi kerja, aku tak izinkan kau keluar rumah. Warasa tapak kau keluar, jatuh talak 3. Isinya keluar beli sayur, tak jatuh talak 3. Karena beli sayur untuk beri si suami makan. Rumah harus bayar listrik. Kalau hukum seperti ini berlaku, Pak, suami kontrol semua isteri tak boleh keluar rumah. Bayangkan kalau rumah itu terbakar. Rumah terbakar, bomba ya. Itu pakai apa? Pemadam api ya? Penghapus ke bang ada? Pemadam. Bomba datang, bu keluar. Tak boleh, suami tak kasih keluar. Terbakar loh. Mati, hangus. Tak masuk akal kena hukum seperti itu. Banyak seperti itu. Orang laki-laki menakut-nakutkan isteri. Enggak. Suami dengan isteri kedudukannya setanding di sisi Allah Ta'ala. Cuma suami itu pemimpin membawa isteri ke jalan yang benar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Allah memberi kata Ar-rajulu qawwam min nisa. Lelaki pemimpin kepada para wanita. Cukup. Isteri kalau bawa suami beli belanja, isteri berhak pilih baju warna apa dia mau. Abang mau sampai beli warna kuning, tapi saya tak suka kuning bang, saya nak beli warna biru. Kau tak beli, kau pakai nanti badan kau kurap. Suaminya sumpah tak jatuh. Tak boleh, sebab sampean juga ada hak. Itu baru hak sampean. Mungkin kalau hak sampean ada 50 di sisi suami, tapi suami ada hak di sisi sampean 5,000. Lagi susah. Maka sebab itu ibu, bapak pun sudah tahu, Nabi ketika dimi'rajkan, Nabi diperlihatkan dalam neraka kan? Kan Nabi yang omong, kan saya omong, paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Paling banyak dalam neraka perempuan. Perempuan tu senang buat dosa. Bu, jangan ambil hati bu, saya beri jalan keluar bu. Perempuan ni senang. Teman dia call aja, Assalamualaikum. Tina, dari mana Tina? Lama tak jumpa. Aku nak omong dengan kau. Kau tak teman kita. Dah mula tu. Kau kenal teman kita nama Suraya. Sekarang dah jadi janda kali ke-6. Jadi janda? Suaminya mana? Suaminya nikah lagi 1, ceraikan dia. Habis cerita pasal Suraya. Suraya dah habis. Kau kenal tak si Fatimah? Fatimah pula hujat dalam HP. Bayangkan, ini orang perempuan tu. Maka sebab itu Siti Aisyah berkata, wahai para mukminat, kalau untuk mengelakkan sampian terjerumus dalam neraka, kurangkan bergaul dengan sesama perempuan. Kurangkan bergaul sama perempuan. Ulama menafsirkan perempuan yang seperti apa? Perempuan yang suka kepada dunia, bukan akhirat. Kalau perempuan yang suka pada akhirat, suka baca Quran kan? Datang ke sini belajar ngaji, belajar Iqra, enggak apa-apa.
Habis pengajian, salam di sini, pulang terus, jangan singgah tempat lain. Jangan singgah, jangan berhenti di tempat lain. Ini orang perempuan. Maka sebab itu, bapa puji isteri, isteri juga harus puji suami. Aisyah kalau puji Rasulullah, subhanallah, Nabi sampai tak boleh tahan pujian Aisyah. Nabi kalau duduk di rumah, duduk berzikir dalam rumahnya, Aisyah datang dari belakang, ambil sisir rambut Nabi. Rambut Nabi kan panjang sampai sini. Ya Rasulullah, rambut kau lebih cantik dari rambut aku. Nabi tahu rambut Aisyah tu ikal mayang, panjang lebat, tapi Aisyah puji rambut Nabi. Nabi rasa terhormat. Ibu puji rambut suami ibu. Ustaz, dia tak ada rambut, gondol. Tak apa-apa. Aduh. Ada orang laki-laki namanya cinta Nabi, rambut digondol tapi dia simpan bulu ketiak. Nabi tak izinkan, Pak, Bu, Bapak, ini sunnah para Rasul. Minta maaf, bulu ketiak ini hendaklah dicukur setiap 40 hari sekali. Kerana Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau siapa biarkan bulu ketiaknya panjang lebih pada 40 malam, iblis akan bersarang di sini. Nauzubillah. Buka kitab Imam Ghazali. Jadi harus bersihkan. Ustaz, saya sudah cukur, tak boleh. Kalau tak boleh, bakar, insya-Allah. Kadang-kadang saya bingung, di Singapura tu saya omong sampai orang tak suka. Di Singapura tu nanti kalau pergi pasar, suami isteri, istrinya pakai tudung seperti jeningan, tudungnya panjang, Ustaz, tapi suaminya pakai celana pendek, pakai singlet yang tak punya lengan, pilih buah-buah, dia pilih buah limau, sini semua terjuntai, panjang. Bayangkan, istrinya tutup aurat. Saya pengajian di Singapura omong seperti ini, yang bapak-bapak itu tak suka saya. Kalau dengar Ustaz Ali kalau bikin pengajian, tak mau hadir. Kita buat kebaikan. Nabi beritahu, minta maaf, rambut di bagian kemaluan kita adalah dicukur setiap 40 malam. Dicukur, dipendekkan. Ini juga, laki-laki juga minta maaf, jangan marah ya. Laki-laki juga sunnah, buang kumis, simpan janggut. Tapi kalau nak simpan, tak apa-apa, boleh. Sunnahnya dibuang. Kenapa sunnah buang kumis? Zaman Nabi sampaikan Islam di Mekah, orang-orang Arab tu dulu semuanya gemuk-gemuk. Orang-orang Arab di Mekah semuanya berjambang, misai macam Imam Sudai semua, Imam Syekh Bandar semua bermisai, jambang. Jadi ada sahabat Nabi juga begitu. Jadi kalau semua masuk Islam, Nabi tidak tahu mana satu yang kafir, mana satu yang kafir, yang Islam. Jadi Nabi katakan dengan sahabat, siapa yang sudah Islam, aku sunahkan buang kumis. Jadi kalau semua orang Arab di satu tempat yang ramai, mana yang tidak ada kumis, itulah sahabat Nabi. Nampak tak perbedaannya? Sebab ada sebab. Tapi kalau orang Arab tu memang jambang semua. Ketika saya minta maaf Pak, Bu, ketika saya mengaji di Jordan, syekhnya sini panjang lebat, tapi dia punya misai enggak ada. Misai enggak ada. Pada Jordan tu, Jordania adalah negara Islam yang maju. Dia tidak seperti di Mesir, tidak seperti di Yaman. Pengajian dia juga maju ke depan. Kitab-kitabnya pun belajar kitab besar, bukan kitab kuning, kitab-kitab yang besar. Sebab tu kalau saya buat pengajian di Gondang Legi, anak pondok, pasti ada gus-gus yang menentang saya. Sebab mereka tak pernah dengar. Padahal kitab-kitab besar. Kitab-kitab daripada Imam Sufyan, daripada Imam Bukhari, mereka juga pakai Jalaluddin. Tapi mereka hanya khaskan sebahagian saja yang ada di pondok. Saya pernah omong di Gondang Legi, pengajian Maulid. Saya pernah omong juga di sini. Rezeki, jodoh, ajal. Saya mengatakan rezeki dengan jodoh kita yang tentukan, bukan Allah. Maut, mati milik Allah. Kerana kita tentukan kita punya rezeki. Saya mau jadi Grab, sampai tentukan kan. Tapi rezeki itu datang atau tidak, itu terpulang pada Allah. Allah yang tentukan rezeki panjenengan. Tapi panjenengan pilih rumah mencari rezeki, tapi rezeki itu masuk atau tidak, Allah yang tentukan. Kalau melakukan kerja dengan cara bohong, tidak amanah, pasti rezeki tak datang. Sampian buang Grab, aku mau kerja di kantor atau kerja di gudang, sampai tentukan mata pencarian sampian. Tapi bagaimana rezeki itu datang, Allah yang tentukan. Begitu juga dengan jodoh. Kita kena cari jodoh. Kita cari jodoh yang mungkin yang cantik,
cantiklah, yang putih, yang pintar, ibadah. Kalau tanya anak-anak gadis kita yang belum menikah, anak-anak gadis yang nikah, mau tak aku nikahkan kamu dengan seorang laki-laki yang miras, narkoba? Pasti nggak mau. Biar aku pilih sendiri yang baik-baik. Begitu. Tapi apabila dia pilih calon hidupnya, dia wajib jumpa Allah istihara, biar Allah tentukan sama ada itu calon jadi atau enggak. Itu cara kita harus memahami, ya. Dan terakhir, kagum diri sendiri. Kita sebagai umat Muhammad wajib mengkagum diri kita sendiri depan Allah, bukan depan manusia. Ya Allah, nak tidur malam sebelum tidur, ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini 5 waktu aku dapat solat berjemaah ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku nak tidur. Omong aja pasal sampian, aku nak omong, beri nyawa aku panjang, esok aku bisa bangun lagi melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Terima kasih Allah, aku rasa bangga ya Allah, Engkau beri aku kekuatan, beri aku kesabaran, beri aku kesanggupan, aku bisa melakukan ibadah kepada Engkau. Terima kasih ya Allah. Kagum dengan Allah, kagum dengan diri sendiri boleh, tapi bukan kagum dengan manusia. Dari mana? Semayang jemaah di Musala As-Salam. Sampai tak pergi? Tak pergi. Saya ni kalau dengan As-Salam sudah macam rumah lah. As-Salam rumah saya, tak pernah saya miss solat jemaah. Ini masalah. Tak boleh ngomong seperti itu, ya. Maka sebab itu marilah sama-sama kita ubah sedikit demi sedikit. Semoga hidup kita bertambah baik. Sekarang hidup kita dah baik, kita tambah lebih baik. Saya yakin panjenengan tidak akan pakai kaos yang sama untuk hari ke depan. Esok mungkin tukar. Minta maaf, celana dalam pun kita tukar hari-hari. Islam pun begitu juga, kita harus tukar. Bukan tukar syariatnya, tukar konsep perlaksanaannya. Kalau hari ini solat Isya 4 minit, pastikan besok 5 minit. Jangan sama aja. Kalau tadi pagi subuh imam baca surah Ad-Duha, besok subuh imam baca lebih panjang dari Ad-Duha. Alamak ustaz, panjang lagi saya tak ngerti. Enggak apa-apa. Rakaat pertama Ad-Duha, Alam Nashrah, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan panjang, boleh kan? 3 surah 1 rakaat. Rakaat kedua, Inna Atainaka Kautsar, Qul Huwallahu Ahad. 2. Monggo, kan panjang. Ada kalanya saya bingung, Pak. Ada orang solat, ustaz, minta maaf ustaz, kita berkongsi ilmu. Saya lihat di Indonesia ni ada tempat lah, bukan semua, zikirnya lebih panjang dari solat. Solatnya sebentar aja, 2-3 minit, zikirnya sampai 7-8 minit. Sepatut yang solat tu lebih panjang daripada zikir. Memang NU suka berzikir, tapi NU suka zikir, saya omong, memang orang NU suka berzikir. Tetapi jangan kita merubahkan konsepnya. Solat lebih pendek daripada zikir. Ini yang kita harus paham. Solat subuhnya 3 minit habis, zikirnya 4 minit, 8 minit. Macam-macam dia baca. Yang sepatut menghadap Allah itu lebih lama daripada dia bermohon pada Allah. Kerana solat itu artinya doa. Solat itu doa. Panjenengan tidak doa lepas solat pun tak apa-apa, kerana dalam solat itulah doa. Dan ulama semua panjenengan buka kitab panjenengan. Kalau panjenengan punya ulama, tanya ulama panjenengan. Kalau dia bisa jawab dengan jujur, doa yang paling afdal doa dalam solat, bukan selepas solat. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa yang bagus. 30 malaikat akan catatkan pahala. Allahu Akbar. Sujud. Tidak kira sujud di rakaat yang mana. Sujud. Doa. Doa itu bukan hanya dalam solat fardu, sunat pun boleh berdoa. Sebab Nabi yang omong, akrabu ma yakunul abdu li rabbih fahuwa sajida. Dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Ketika dia sujud, Nabi tak omong solat apa. Bermakna tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bisa doa. Qabliyah ba'diyah bisa doa dalam semua sujud. Kalau tak tahiyatul masjid ada 4 sujud, 4 bisa doa. Kalau 4 sujud tidak bisa doa, paling minimal sujud yang terakhir. Doa. Sujud doa tu afdal. Tapi kita lebih suka doa lepas solat, kerana yang lebih afdal tu dalam solat. Yang luar solat itu cuma rutinan. Tak doa pun tak apa-apa. Tapi kalau boleh doa, baik, alhamdulillah.
Jadi kita betulkan ibadah kita, tidak menukar, tidak terkeluar dari Ahlussunnah, tidak keluar dari jalur NU. Tapi ini yang saya omong ini Islam. Yang saya omong ini adalah ajaran Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Ibu ada tanya soalan, Bu? Nak tanya apa-apa? Ada wakil Bapak ada nak tanya apa-apa? Satu soalan silakan. Siapa nak bertanya? Baik, kalau tak ada soalan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman yang baik. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal, yang besar kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita istiqamah meneruskan ibadah, mengaji dan juga mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu itu, mudah jalannya ke syurga. Karena ilmu tu bawa dia jalan yang bercahaya. Man salaka, kata Rasulullah, man salaka yaltamisu tarikan min ilmi sahalallahu lahu tarikan ila jannah. Barang siapa yang mengadakan satu jalan untuk mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya masuk ke syurga. Dengan iman, dengan takwa panjenengan, dengan ilmu di mana-mana panjenengan mengaji, tolonglah laksanakan ilmu itu. Panjenengan belajar dengan kiai, dengan habib, ustaz lain yang baik, laksanakan. Jangan hanya simpan, supaya ilmu itu manfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbil alamin. Mari kita tutup majlis dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya. Pertama untuk diri kita sendiri. Semoga Allah menyayangi kita seperti Allah menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada juga pahalanya kepada isteri, kepada suami, kepada anak menantu kita, kepada ibu dan ayah mertua kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, kepada saudara-saudara kandung kita yang jauh ataupun yang dekat. Juga kita niatkan kepada semua teman-teman kita dan sahabat kita, kepada semua warga tetangga kita, kepada orang-orang yang jahat kepada kita, kepada orang-orang yang baik kepada kita. Semoga pahala Al-Fatihah ini benar-benar dapat menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjaya di dunia dan mendapat kejayaan di akhirat, insya-Allah. Untuk kita semua, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir